Berkah Ngarit Farm ini di Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, seluas 600 meter persegi dengan kapasitas domba dan kambing 200 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Udiarsilo Nugroho. Saya owner Berkah Ngarit Farm. Berkah Ngarit Farm ini di Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, seluas 600 meter persegi dengan kapasitas domba dan kambing 200 ekor. Kami berdiri sejak tanggal 14 Februari tahun 2021. Peternakan kami dibangun dengan sistem breeding and fattening, bahwasanya kami menggunakan sistem kandang terkoleksi. Jadi antara kohe dengan urin bisa terpisah dan semua nanti bisa dimanfaatkan. Yang kohenya dimanfaatkan untuk pupuk kandang, sedangkan urinnya dimanfaatkan untuk pupuk organik cair. Kemudian di kandang kami ada 6 kandang, yakni 1 kandang untuk laktasi menyusui, kemudian 2 semi umbaran untuk kandang area bermain dan kawin, kemudian yang 2 untuk kandang penggemukan, yang terakhir yakni untuk kandang domba atau kambing yang sakit maupun yang melahirkan. Kemudian untuk pakan kami, yakni kami menggunakan silase, yakni hijauan rumput atau hijauan daun ketela. Kami cuper, kemudian kami campur dengan dedak, kemudian kami simpan dalam beberapa waktu. Rekan-rekan semua, bahwasanya Berkah Ngarit Farm namanya berasal dari kata ngarit. Jadi kami mengambil kata Berkah Ngarit Farm itu bahwasanya kalau kita berternak itu kan harus ngarit. Nah, di dalam ngarit sendiri itu pun ada artinya. Jadi makna filosofinya ngarit. Ngarit itu ngopi, ngaji, wirid. Jadi ngopi itu sebagai suatu sarana untuk kita bersilaturahmi. Bahwasanya dengan kita bersilaturahmi itu bisa membuka suatu pintu rezeki dan memperpanjang usia kita. Kemudian untuk ngaji itu adalah belajar, baik belajar ilmu tentang peternakan maupun belajar tentang ilmu agama. Kemudian untuk wirid, jadi kita selain berikhtiar juga harus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala pekerjaan kita, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan saya sehari-hari, kebetulan saya seorang PNS, jadi saya bekerja di salah satu instansi pemerintah. Dan kebetulan saya juga punya farm ini, jadi saya harus pintar-pintar untuk membagi waktu secara efektif dan efisien. Untuk memulai berternak, saya sebagai seorang pemula tentunya harus belajar. Jadi saya membuat kandang ini tidak langsung sedemikian banyaknya, namun secara bertahap. Jadi awalnya saya membangun 2 buah kandang dan 1 buah gudang. Jadi saya juga masih tetap belajar dan tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam hal berternak itu. Mulai dari ternak yang sakit mata, sakit batuk, pilek, kemudian kembung, mencret, dan ada juga beberapa ekor cempe-cempe yang mati. Nah, itulah suka dukanya dalam hal berternak. Kemudian untuk tujuan dibangunnya peternakan ini, yakni kami awalnya itu memang memanfaatkan lahan yang kosong, karena di belakang rumah kami ada lahan kosong kurang lebih 600 meter persegi. Daripada tidak bermanfaat, kami manfaatkan untuk sebagai hiburan keluarga kami. Karena adanya pandemi, jadi kami tidak bisa keluar-keluar, tidak bisa piknik kemana-mana. Akhirnya kami membuat suatu peternakan. Terus terang kami meniru contoh kandang itu dari peternakan
di tempat-tempat yang sudah bagus lah. Jadi di Jogja, di Magelang, di Semarang kami mencoba meniru dan akhirnya kami menemukan konsep kandang sistem terkoleksi ini. Kemudian kami juga belajarnya itu dari YouTube, jadi memang kami perlu banyak belajar. Jadi selain itu kami juga belajar dari teman-teman peternak senior lainnya. Kemudian tujuan yang kedua, bahwasanya peternakan ini yakni untuk edukasi farm bagi generasi muda, biasanya kan malu berternak kambing domba. Jadi dengan adanya peternakan ini, harapan kami generasi muda, anak-anak muda jangan malu lagi untuk beternak, bahwasanya beternak itu menyenangkan dan juga tidak kotor kalau kita buat kandang yang sedemikian rupa dengan cara-cara kekinian. Kemudian yang terakhir, dan kami juga bertujuan untuk mempersiapkan kambing domba yang untuk akikah, untuk bahan daging sate, kemudian juga untuk hewan kurban. Itu tujuan dari kami dan insya Allah semua itu ada keberkahannya. Harapan kami bahwasanya dengan kami membuka farm ini, kami bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga bisa berkembang seperti peternak-peternak kambing domba yang senior-senior, dan itu juga untuk mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional. Bagi para teman-teman yang pemula, cobalah setidaknya sedikit dulu. Jadi jangan langsung banyak. Untuk beternak itu kita harus mencintai hewan ternak itu. Kita harus jatuh cinta dulu. Kalau kita sudah cinta, kita siap untuk berkorban dalam hal apapun. Jadi untuk itu kita harus dalam usaha apapun kita harus sesuai dengan passion kita. Jadi kalau kita sudah jatuh cinta sama sesuatu apapun, pasti kita bersedia untuk berkorban apapun dan berjuang untuk itu. Jadi saya di sini kebetulan sudah jatuh hati sama hewan ternak kambing dan domba. Awalnya cuma 8 ekor, sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah mencapai 65 ekor domba kambing. Di peternakan kami ada CCTV. Jadi CCTV ini jelas membantu kami dalam hal pengawasan. Bahwasanya di dalam suatu organisasi bisnis usaha apapun, manajemen itu pasti harus diterapkan dan pengawasan itu harus, karena observasi setiap hari kita harus tahu bahwasanya hewan ternak kita apakah ada yang sakit, apakah sudah dikasih pakan, ataukah sudah dikasih minum, ataukah ada yang lepas. Nah, itu bisa semua terpantau oleh CCTV. Jadi saya meskipun di kantor ataupun dimanapun, saya bisa mengawasi lewat CCTV karena sistemnya online. Dengan CCTV itu juga setidaknya membantu sistem pengamanan kita. Itu juga sebagai warning bahwasanya mungkin nanti saja ada tamu yang mungkin menurut saya nanti saja yang kurang baik, itu bisa terpantau. Jadi kita bisa memantau juga mungkin tamu-tamu yang datang ke farm kami untuk belajar beternak atau sharing ilmu dan pengalaman beternak lewat CCTV. Teman-teman, bagi pemula dengan modal kurang lebih 10 juta misalkan ya, Anda punya uang 10 juta, Anda bisa beli kandang mungkin ya dengan dombanya atau kambingnya itu 5 ekor. Jadi modal 10 juta dapat kandangnya, dapat kambingnya atau dapat dombanya 5 ekor. Kemudian seiring waktu berjalan, kembangkan lagi. Jadi dengan ketekunan dan kesabaran dalam hal beternak, insya Allah nanti peternakan kita akan berkembang. Dan juga jangan lupa kita harus mengupgrade ilmu peternakan kita. Jadi jangan lupa kita sering-sering bersilaturahmi ke teman-teman peternak yang senior untuk mencari ilmu dan pengalamannya. Dengan 10 juta tadi kita dapat 1 kandang dan 5 ekor domba atau kambing. Nanti belikan 4 ekor yang betina yang mungkin sudah hamil dan 1 ekor pejantan. Dan
nantinya insya Allah kurang lebih dalam waktu 2 tahun itu bisa berkembang menjadi 30 ekor. Kalau dikasih rezeki, insya Allah dalam waktu 2 tahun domba dan kambing kita itu bisa 3 kali beranak. Jadi 1 kali beranak, kadang 1 kali, kalau awal 1 kali pasti ya. Tapi kalau beranak yang untuk kedua biasanya 2 ekor, itu bisa dikalikan saja. Misalkan 2 tahun ya, 1 ekor bertambahnya 5 ekor. Misalkan ya, kalau domba kambingnya hidup semua, 5 ditambah dikalikan 4 tadi, berarti menjadi 20. Hitung-hitungannya seperti itu. 20 indukannya berapa tadi? 5. Nah, sedangkan anakan yang awal tadi kalau misalkan betina semua 4 ekor tadi, itu bisa bunting lagi, jadi tambah 5 lagi. Jadi kurang lebih perhitungan saya, kurang lebih bisa menjadi 30 ekor dalam waktu 2 tahun. Karena apa? Karena domba kambing dalam waktu 2 tahun itu bisa beranak 3 kali. Dengan modal 10 juta tadi, untuk operasionalnya sendiri, setidaknya kita harus mempersiapkan pangan. Jadi kita harus punya lahan untuk pakannya itu. Jangan sampai kita berternak tapi tidak punya lahannya. Nanti kasihan dombanya atau kambingnya, dan Anda pasti nanti tergiur dengan hijauan-hijauan punya milik tetangga. Jangan sampai seperti itu malah tidak menjadi berkah. Jadi harusnya kita mempersiapkan lahan pakannya terlebih dahulu. Bahwasanya operasional itu bisa kita minimalisir. Jangan sampai pakan tiap hari kita beli. Nah, itu menurut perhitungan matematika saya tadi kan, dari awalnya 5 ekor menjadi 30 ekor. Ya. Jadi kita punya anakan kurang lebih 25 ekor. Nah, bayangkan saja misalkan di non sewu, 1 ekornya dihargai 1 juta. Sudah dikalikan berapa itu? 25 kali 1 juta, kurang lebihnya segitu. Misalkan 1 ekor, jadi kurang lebih 25 juta. Itu kalau 1 ekornya 1 juta. Namun biasanya untuk anakan yang lebih dari itu, mungkin lebih dari 3 bulan atau lepas sapi, dan bahkan hewan domba ternak yang mungkin domba kambing yang bagus, itu nilainya bisa lebih dari itu. Jadi itu teman-teman, kalau mau beternak kita harus cari ilmunya dulu, cari pengalaman dari teman-teman peternak senior, bagaimana sih beternak biar bisa selain itu hobi juga bisa menguntungkan bagi kita. Oke, bagi teman-teman generasi muda, jangan takut kita berwirausaha untuk mencoba, untuk memulai, dan jangan takut untuk bermetamorfosis.